Wah, bagian buntut nih soalnya. Jadi crispy nih. Nah, lihat nih. Dan tahu dia mau diajak kemana tahu. Hey, what's up my friends? Back again with me on the guys, of course di my daily vlog. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan berbahagia selalu dimanapun kalian berada. Hari ini jam 5 pagi aku mau pergi ke pantai. Jadi ini adalah vlog dimana aku ngerekam pakai HP aja ya, karena kan ke pantai gitu kan. Kita mau asin-asin, kamera nanti takut rusak. Karena ini masih subuh, jadi masih gelap. Aku minta maaf. Jadi plan hari ini adalah ngajak Dogi ke pantai karena udah lama banget dan mereka kan tadi kalian lihat rusuh banget karena musim hujan kan selama beberapa bulan terakhir ini, dan sekarang cuacanya ya bisa dibilang udah mulai panas gitulah. Sehingga kita mau ke pantai, habis itu kita mau beli ikan dan kita mau bakar ikan. Kebetulan juga aku sekarang udah punya kayak barbecue pit gitu custom. Jadi vlog ini isinya adalah reaksi Hunter dan Danger ke pantai setelah sekian lama. Dibuka bagasi langsung gini guys. Nih, nggak mau turun udah. Itu udah tahu nih mau ke pantai nih pasti gitu. Pinter anjing ini nih. Saking pinternya nakal. Ya, hey. Waduh. Oh, kamu, kenyang kamu. Oke deh, kita berangkat yuk. Let's go. Pemberhentian pertama, kita sekarang mau beli makanan dulu untuk dimakan nanti di pantai. Jadi kita mau makan ini nasi kuning. Kalau di sini tuh nasi uduk jarang kalau di Bali. Jadi adanya nasi kuning, tapi menunya banyak macam-macam. Ini bakalan lezat sekali nih, guys. Kita mengantri dulu ya karena nasi kuning ini gampang habis gitu. Oke. Nasi kuning, Bu. Bungkus. Iya. Ada Dogi. Kita lihat keadaan Aspri kita. Hey, what's up, Maf Aspri? Madogi nih. Ada Madogi. Woi, ada Madogi. Halo Dogi. Kita udah mau sampai pantai nih. Jadi kita datang dari arah sana. Pantai di arah sana. Matahari udah mau terbit. Tapi sebelum aku nanti mau main di pantai, aku mau makan dulu ya. Aku lapar. Ada monyet, guys. Temukan di mana monyetnya di frame ini. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Yang nemu komen ya. Kita sudah di Melasti Beach Well. Gila, keren ya. Pemandangan dari atas. Wow, bukanya jam 6.30. Di speedometer lihat tuh, 6.30, 6.31 sih sekarang. Wah, anginnya kenceng lagi. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Oke guys, kita udah sampai. Challenge-nya adalah untuk membawa Hunter dan Danger ke pinggir pantai. Cuaca agak mendung ya. Karena ya seperti yang tadi aku bilang, mudah-mudahan sih nggak turun hujannya. Oke, ini challenge-nya nih. Karena mereka super excited, terus narik-narik gitu kan. Terus banyak anjing kampung juga, sehingga aku harus narik Hunter supaya nggak berantem. Untungnya Hunter mulutnya udah dikunci. Ini nih, challenge-nya nih. Anjing penjaga ketemu anjing kampung. Dua-duanya galak sekarang nih soalnya nih kalau digonggongin. Ini perjuangan gua. Untungnya gua anak gym. Kita bawa. Hunter ke pinggir pantai biar dia terdistract sama air. Nah, di sini aja nih. Aduh, anginnya kenceng banget. Gila anginnya. Oh, kita unboxing dulu makanan kita tadi. Kebanyakan isinya, sambelnya pedas banget. Gila anginnya, ramalan cuaca emang nggak hujan, tapi anginnya juga angin. Ini 35.000. Tambah ini. Makan dulu sampai habis ya. Aku lapar banget. Oke, ini adalah pemandangan anjing lagi main lempar-lemparan frisbee. Ya, deket banget. Nih, matahari udah terbit guys. Aku udah kenyang. Dani lagi ngajak main Dogi. Inilah kehidupan anjing herder di Bali ya. Good life abis. Yang jauh Dan, yang jauh. Oh, oke. Anginnya benar-benar gokil, nggak mendukung nih untuk ngevlog di pantai nih. Tapi ya Dogi cukup senang. Nah tuh, buset, ombak diterjang.
Tuh hunter tuh yang ke tengah laut, danger, males, kurang pemberani gitu. Padahal bisa berenang, udah jago malah. Namanya juga anjing cantik, anjing show. Kalau hunter kan anjing penjaga. Aku pura-pura nyelem aja di kolam renang, dia langsung panik, langsung lompat menyelamatkan. Wis, kesapu ombak. Lagi santai dulu nih sebelum kita ke pasar beli ikan. Bulan-bulan ini kayaknya angin kenceng, jadi kalau kalian ke Bali terus main ke pantai, ingat aja jadi nggak bisa lama-lama. Oke, kalau gitu habis ini kita langsung ke beli ikan untuk siap-siap kita bakar. Kita sekarang lagi di pasar Kedonganan. Jadi ini pasar ikan terbesar dan juga termurah di Bali. Ini baru pada turun juga ikan. Jadi kalau punya langganan kayak aku, apalagi kalau bro ya, bisa dapat murah per kilo kayak 50.000 gitu. Sekarang kita ke tempat biasa aku belanja, mas-mas orang Jawa gitu yang jual. Bro, dadah dulu dong. YouTube. Siapa namanya? Agung. Aku sama Mas Agung ini udah gini ya. Gini gitu. Ya, Bakar yang bakar. yang agak gede nggak? Ya. Yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang saja kayak cintaku padamu. Anja. Wah, cakep. Jadi ini salah satu informasi juga milih ikan. Pertama, matanya harus bening kayak pakai kacamata renang gitu. Terus kedua, ikannya harus warna merah, jangan warna abu-abu ya. Jadi di sini yang jual banyak guys. Sama bro ini udah dari lama, tapi aku belum pernah bikin vlog. Soalnya kalau aku bikin vlognya nanti ikan yang di sini habis, aku gak kebagian. Ya nggak bro? Ya. Ikan ini Bro Dimo suka makan. Nah, kalau pegang ikan nih, hati-hati ya, tajam dia durinya. Yang atas nih tuh tajam banget tuh, lihat. Ada ikan namanya kalau di Bali disebutnya tabasan, tebas gitu ya, dari kata tebas. Kenapa? Karena buntutnya itu bener-bener kayak pisau bedah. Temenku waktu itu nembak itu, sama dia dipegang buntutnya, tangannya sobek. Jadi harus hati-hati, apalagi yang atasnya ini tajam. Ya, jadi kita biasanya megangnya matanya, kalau nggak insangnya gini. Jangan megang gini ya, kalau megang gini bisa ketusuk. Kalau kalian juga pernah nonton vlog aku dulu di Jakarta, aku belanja buah dan sayuran di pasar sama eyang aku. Dari kecil aku nemenin dan nganterin eyang aku belanja di pasar. Apalagi kalau yang jual orang Jawa langsung bro, ya kan? Tadi ibu-ibu yang di sebelah aku agak rempong gitu kan, terus dikasih harganya mahal. Tapi karena aku udah bro, aku dikasih harga murah. 1 kilo ikan itu cuma 50.000 sampai 55, sementara dijual ke orang lain itu bisa sampai 70. Itulah gunanya baik sama orang dan koneksi dan asik sama orang. Cowok-cowok gua rasa juga harus bisa punya skill set kayak belanja. Ya, cowok juga harus ngerti gitu maksudnya. Shout out buat eyang aku, eyang Sri. Eyang aku tuh selalu nonton vlog aku, jadi eyang pasti nonton vlog ini. Sehat-sehat buat eyang dan juga see you soon eyang. Oke guys, aku baru selesai nge-gym dan habis minum susu protein. Kita sekarang mau makan. Jadi kita mau masak dulu. Ini pertama adalah ikan yang sudah kita beli. Lihat deh insangnya. Shining Shimmering Splendid. Ini bukan insang sih, bagian mulutnya gitu masih orange ya, benar-benar ikan yang baru ditangkap. Dan ini jenisnya aku lupa disebutnya apa, tapi ini sering dimakan sama temenku yang di Australia. Ini jangki, ikan paling umum dan favorit di Bali. Dua-duanya ini katanya enak dibakar. Nah terus ini ada bumbu bakarannya. Proses gilingnya nih aku nggak masukin ya, tapi intinya ini adalah garlic butter. Jadi mentega boleh merek apa aja, kasih chopperan dari bawang putih, bawang merah, garam, lada, terus ada juga serai yang udah digeprek dan juga daun jeruk. Habis itu ditumis dulu sebentar sampai menteganya larut. Jadi dia kayak semacam infuse garlic butternya, wangi, asin, gurih, terus seger gitu. Oh sama aku kasih jahe sedikit untuk aromatics. Ini bisa langsung dibakar, bisa juga diolesin dulu biar bumbunya lebih resep aja. Jadi mentah-mentah kita kasih bumbu olesannya. Garamnya kalian sesuaikan, kalian mau asinnya seberapa. Aku nggak terlalu asin karena aku udah siapin sambal juga. Agak terhalang nih sama si besi. Aku udah lama nih nggak bakar-bakaran. Ini sangat aku nantikan ya momen ini. Kalau misalkan potongannya kayak gini yang di butterfly jadi dua gini, bagian kulitnya nggak usah dikasih dulu. Selain bumbunya kalau dibalik tumpah, kulit ikan itu nggak bisa, bumbunya itu nggak masuk kecuali disayat-sayat, dikasih sesetan-sesetan gitu. Jadi untuk mengakalinnya, dipotongnya tuh dibuka gini di butterfly. Jadi ini bawang-bawangnya, bulir-bulir bawangnya aku taruhin ya. Kita mau masak nanti di atas bara areng, jadi bukan di api menyala ya. Kalau di api menyala nanti gosong. Sambalnya sendiri ini ada sambal bawang, ini bisa pakai sambal terasi atau sambal tomat. Kesukaanku yang kedua ini sambal kecap.
sekarang kita mau nyalain api. Sini ikut aku. Aku mau jelasin dulu. Jadi ini alatnya. Ini sebenarnya pot tanaman. Pot tanaman yang aku custom ukurannya ini 50 kali 80 cm dengan tinggi 20 cm. Terus ada lubang-lubang pembuangan air di sini. Kenapa aku pilih kayak gini daripada beli yang barbecue yang dari besi? Kita di Bali jadi gampang karatan kalau kena hujan. Terus supaya nggak karatan kan kalau besi kita mesti masukin keluar gitu loh. Ribet. Ini ditaruh di outdoor, kena hujan dia nggak bakal kenapa-napa. Tingginya juga pas, dikasih batu sedikit nih supaya ada sedikit kayak celah gitu di bawahnya biar panasnya itu nggak kena ke bawah, dan juga biar lubangnya ini menjadi airflow atau menjadi saluran udara. Nah, caranya gimana nyalain api? Kita harus siapin yang namanya tinder. Tinder itu bisa dari koran, kardus, tisu, bisa dari kertas, pokoknya sesuatu yang gampang terbakar yang sifatnya tipis. Oke, sekarang kita ambil tinder dulu. Kita coba kecil-kecil dulu, apapun yang tipis berhubungan dengan kertas dan tipis. Kayak korek. Oke, api yang pertama udah masukin kardus atau apapun yang lebih tebal supaya apinya lebih besar. Nah, kenapa harus pakai tempat kayak gini? Jadi biar apinya atau baraknya itu nggak kemana-mana, supaya lebih aman dan tidak kebakaran. Nah, kalau bisa jangan pakai yang berbahannya tuh dari plastik ya, karena kan plastik baunya nggak enak. Jadi pakai yang bahan-bahannya kertas. Kalau kalian mau nyalain langsung dari areng bisa juga, tapi harus ditembak pakai torch dan dia agak lama. Jadi kalian harus bikin dulu biang api kayak gini. Sehingga untuk menghemat areng yang aku pakai adalah kayu-kayu bekas, jadi kayu-kayu kering ya. Jadi ini ditaruh setelah si api udah mulai besar. Jadi setelah kayunya itu terrender atau terbakar sampai habis, dia menjadi bara. Terus taruh setangkai besi dan kita taruh ikan kita di atasnya. Skin side down supaya kita mau cari crispy kulitnya. Makanya kulitnya kita nggak kasih apa-apa biar dia crispy. Kalau misalkan kalian deketin nih radiasinya panas sekali, biarin aja skinnya atau kulit ikannya itu crispy dulu, baru kita balik. Sambil dia memasak, garlic butter yang udah kita olesin tuh lebih nyerap lagi ke dagingnya kan. Nah, asap dari kayu kering itu nanti bikin si ikan itu jadi smoky. Jadi bisa pakai kayu kering, kayu pohon ya, jangan kayu mebel. Terus juga bisa pakai arang dari batok kelapa yang kering. Jadilah arang yang wanginya enak juga. Cek ya, tuh udah mulai crispy gitu ya, curl up gitu. Jadi kesalahan yang paling sering dilakukan dalam teman-teman kalau misalkan mau bakar daging, terutama di saat kalian tahun baru gitu kan, atau ada perayaan ulang tahun, itu kalian terlalu cepat naruh daging di atas si baranya atau si arengnya. Jadi di saat areng atau kayu bakar itu lagi menyala, apinya masih keluar, itu jangan ditaruh daging di atasnya. Karena itu akan membuat dagingnya gosong. Jadi si areng itu, apinya yang warna orange-nya itu harus mati dulu. Baru kita memasak dengan yang namanya residual heat dari kayu-kayu yang sudah terrender gitu ya, menjadi areng itu ya. Bang, aku nggak ada kayu bakar, aku tinggal di apartemen atau aku tinggal di rumah yang ada rooftopnya. Jadi aku cuma bisa beli areng. Caranya gini, gampang. Kalian tetap nyalain api pakai kertas koran dan karton kayak tadi. Api nyala, kalian langsung tumpahin arengnya. Atau better yet, kalian udah susun dulu arengnya gitu di sekeliling si karton. Jadi pas kartonnya atau kertasnya nyala, arengnya juga ikut ngebakar. Atau lebih praktisnya lagi, tapi ini agak butuh modal, kalian beli torch yang gas kecil gitu. Kalian tembak aja tuh arengnya pakai torch yang lama gitu. Lama-lama arengnya nyala. Cuma kalian kalau pakai areng doang, kalian nggak akan dapet smoky-nya itu. Jadi kalau mau pakai bakar asap itu memang harus pakai kayu bakar yang dirender menjadi areng. Kita lihat kulitnya yang udah di crispy. Ini dibalik. Wow, charnya tuh ya, mantap ya. Tinggal nanti bolak-balik sedikit, kita mau ngelihat ada char bakaran seperti ini ya. Oke, setelah balik oles, kita lihat hasilnya dan balik dan. Wih, cakep ya, nggak gosong, charnya bagus, coklatnya bagus. Mantap, tinggal dikit lagi. Oke, balik lagi dan. Nah, mantap. Kulitnya juga crispy, bakarannya bagus. Bisa dibilang lebih tipis gitu ya kulitnya yang bagian sini ya. Kalau yang ini dia tebel gitu. Ini challenge-nya nih ya, agak sedikit nempel nih. Jadi harus didorong-dorong sedikit gini biar dia lepas. Oke, ini hasilnya guys. Caranya diputer gitu ya. Jadi kita makannya tetap di jaringnya gini. Kita akan cobain dulu ini ikan jangki. Ikan yang paling umum di Bali. Kita coba dagingnya ya. Lihat, bumbunya ngeresep, bawang putihnya caramelize dan juga bumbu-bumbu lain ya. Matang sempurna sampai dalam. Langsung. Wah. Wow, teksturnya firm, masih ada juicy-nya, asin gurihnya ngeresep, wangi aromatik, nggak ada amis sama sekali. Terus ini mirip sama warung Bendega punya. Warung Bendega kan aku kasih predikat ikan bakar terbaik ya.
Iya, punya aku lebih enak. Artinya di mulutku ya, ikan jangki durinya agak sedikit banyak. Nah, biasanya yang juara tuh bagian ini nih, yang terkaramelize sama si bumbu nih. Kriuk-kriuk gitu. Nih, yang ada kena bumbu bawang dan juga campuran semua bumbu ya. Sekarang kita cobain ikan yang aku nggak tahu namanya ini, tapi katanya enak. Kita ambil dagingnya ya, bagian sini. Nih, si ikan misterius yang katanya Mas Agung enak. Ambil lagi. Crispy-nya tuh on the outside dapat banget. Wah, ikan ini lebih enak dari ikan jangki. Ini dipakainya untuk kalau misalkan ikannya udah matang ya. Kalau misalkan dipakainya pas sebelum masak nanti jadi pahit. Kedengeran sih ada crispy-nya gitu. Kedengeran ya. Coba kita kasih sambal dulu. Wih, sambalnya rame. Sambalnya 3 macam nih. Yoi. Sambal kecap juga ada. Ikan, bagian buntutnya lebih crispy lagi ya. Buntut gitu loh. Wih, Kasih sayur toge. Sekarang kita coba sambal dabu-dabu. Sambal seger asam gitu ya. Sedikit lagi. Aku suka agak asam. Dengerin. Wah, bagian buntut nih soalnya. Jadi crispy nih. Dengerin deh. Aku sukanya begini. Crispy on the outside, masih sedikit juicy on the inside. Enak. Dabu-dabunya seger. Mau pedes, ini sambal bawang, ini manis, ini asam, seger. Gacor banget nih, gacor. Kalau misalkan ada yang mau aku sempurnain lagi dari teknik ini, mungkin seharusnya aku lebih lama marinate dia di bumbu, jadi makin nyerap lagi. Aku sukanya yang ini sih, terbaik nih. Ini bagian durinya nih. Maksud aku tusuk duri nih berdarah, lihat tuh, kelihatan nggak ada darah. oh iya. Jadi yang tadi aku bilang di pasar ya, hati-hati sama duri. Aku aja masih ketusuk nih. Nah tuh lihat, dagingnya putih ya, perfectly cooked. Tuh. Jadi ini, tuh lihat, glistening white. Ini makannya gini. Daging kita ambil, tuang jeruk dikit, makan sama sambal sama nasi. Ambil lagi dagingnya nih, satu bongkahan besar nih. Wow, sedikit lagi dia penetrate ke sini, tapi ini bumbunya agak sedikit kurang penetrate. Makanya tadi aku bilang harusnya aku marinate agak lama lagi, tapi nggak apa-apa karena aku udah lama nggak bakar-bakar. Jadi insting pembakaranku nih agak sedikit berkurang. Jujur tetap yang terbaik sambal kecap. Kalau aku ya, karena aku suka banget sambal kecap atau kenapa? Ikannya lembut, si jeruk, dan sedikit bawang-bawangan dari sambal kecap, taruh di atasnya. Kurang nih, 2 ekor nih kurang nih. Ini aku aja 1 ekor sendiri. Gacor. Vlog ini aku dedikasikan untuk eyang aku di rumah. Terima kasih eyang atas pelajarannya selama aku dari kecil, terutama tentang belanja ke pasar dan masak. Aku sekarang jadi bisa menikmati hidup lah. Karena aku bisa menikmati ikan yang murah karena kenal sama orang pasar dan punya skill ngomong bahasa Jawa gitu ya. Terus aku juga bisa masak sendiri. Jadi nggak mesti selalu ke restoran untuk menikmati bahan-bahan yang fresh dan juga enak. Dan juga buat teman-teman yang masih ada kakek neneknya, opa omanya, cintailah mereka dan juga berikanlah yang terbaik. Kita mau habisin makanan dulu. Mantap. Ini nih ikan tanpa nama nih, enak sekali nih. Makasih ya Mas Agung. A few moments later. Habis guys, tanpa sisa. Tulang-tulang dimakan sama Hunter dan Danger. Oh, kamu masuk vlog mau ya? Oh, nungguin tulang lagi ya. Tulang kepala, itu kan banyak dagingnya guys. Makan sama Hunter. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Itu dia vlog hari ini, kegiatan hari ini. Kita ke pantai, kita ke pasar. Mudah-mudahan banyak yang bisa dipetik dari vlog ini ya. Sehat-sehat selalu teman-teman Gazillion semua, berbahagia selalu. Dan kita ketemu lagi ya nanti di video selanjutnya, vlog selanjutnya. Kalian boleh kasih komen mau vlog apa selanjutnya. So, keep smiling face and I will see you guys on next video. Cheers.